Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata diejek Presiden Jokowi ya, Anies malah mengajar di SD Inpres ya jelang debat Capres. Artinya apa? Artinya kenapa Pak Jokowi seolah-olah menghina karya anak bangsa sendiri begitu ya? Ada apa begitu kan? Bahkan ya dalam kutipan dari Kompas sendiri begitu kan mengatakan bahwa ini meneliti SD Inpres di era Soeharto, ekonomi Amerika Serikat ini raih Nobel Ekonomi. Bayangkan begitu ya. Artinya apa? Walaupun dia pembangunan secara SD Inpres ya, artinya itu menunjukkan keberhasilan luar biasa ya, menghasilkan karya-karya anak bangsa, menghasilkan profesor, doktor begitu kan, orang yang berpengaruh begitu. Kenapa kok masih diejek oleh Pak Jokowi? Ada apa begitu? Seolah-olah ini ada penghinaan luar biasa begitu ya. Ya karena pada akhirnya ini adalah karya anak bangsa begitu kan ya, daripada kita dibangun oleh orang luar negeri ya, bule dan sebagainya begitu kan, kepada rakyatnya sendiri kok seperti itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, diejek Presiden Jokowi, Anies malah mengajar di SD Inpres jelang debat Capres. Ini banyak sekali pro dan kontra. Paham, ini toh penyebabnya. Insya Allah Pak Anies Presiden di 2024. Anak-anak SD Inpres itu pasti bangga diajar langsung oleh sama Bapak begitu kan. Tetapi kita lihat saja perkembangan ini. SD Inpres menghasilkan ijazah asli. Bayangkan begitu ya. Lalu kemudian ijazah yang tidak asli di mana begitu kan. Dia mengkritik siapa mereka begitu. Ini SD Inpres kualitas diejek Jokowi malah antarkan ekonomi Amerika yaitu raih Nobel ya. Pemerintah Soeharto sepanjang 1973 sampai 1979 membangun 61.807 gedung SD baru ya. Bahkan sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti pelajaran SD Inpres ya. Ini nih kritikan luar biasa ya, dalam artian bahwa seolah-olah ya ada apa kok Pak Jokowi mengatakan seperti itu begitu kan. Bahkan komentar-komentarnya dari netizen sangat luar biasa sekali begitu ya ini. Sementara yang ngolok-ngolok itu catat dunia hanya sebagai man of contradiction ya. Peneliti tersebut diterbitkan pada tahun 2020-an ya, tahun 2020-an yang berjudul Schooling and Labor Market Consequence ya of School Construction in Indonesia. Ya, evidence from an initially policy experiment. Ya, ini artinya menunjukkan bahwa SDM Press itu menunjukkan menghasilkan ijazah asli, menghijazkan profesor, ya, menghasilkan doktor dan sebagainya begitu, dan bahkan orang-orang yang berpengaruh dan menciptakan ya akhlak budi pekerti yang baik begitu kan. Coba bandingkan dengan sekarang begitu ya. Ini sekolah SD Inpres ya mungkin bagus ya yang dekat kota aja. Di daerah satu sekolah cuma ada 1 dan 2 guru. Dia kepala sekolah, dia guru dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jelas 5 dan 6 biasanya digabung sekelas ya. Yang mulia Presiden Jokowi ya, jika ada waktu luang dan berkenan, jangan lupa baca-baca lagi ya tentang program SD Inpres ya, zaman Orde Baru, dan tentang apa itu estafet pembangunan biar enggak blunder kalau pidato ya. Saya rasa pidato-pidato Pak Jokowi banyak yang blunder begitu ya. SD Inpres itu salah satu program Pak Soeharto yang untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa yang merupakan amanah undang-undang ya. Bahkan banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya ini. Coba giring opini untuk memprovokasi ya, tapi kenyataan ya SD Inpres ya yang kita tahu kualitasnya katanya kurang baik dan sebagainya. Padahal ya seharusnya kalau kurang baik bukan seperti itu caranya begitu kan. Seolah-olah mengejek dan sebagainya begitu kan. Seolah-olah pembangunan Pak Jokowi hari ini lebih baik begitu kan. Kita tunjukkan saja. Percuma gedungnya kualitasnya baik tapi otaknya tidak baik begitu kan. Begitu logika kita begitu. Artinya orang-orang dulu itu bisa menghasilkan dokter, profesor begitu kan ya, yang kemudian menjadi acuan bahwa SD Inpres itu menghasilkan karya luar biasa begitu kan, anak-anak luar biasa di situ begitu dibandingkan dengan sekarang kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, diejek Presiden Jokowi, Anies malah mengajar SD Inpres ya jelang debat Capres. Ini dikutip dari Gelora.
Pegiat media sosial Eko Widodo menunjukkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan ya, yang mengajar di SD Inpres ya, Perumnas Makassar ya. Bahkan adapun kegiatan tersebut dilakoni Anies untuk mengisi waktu jelang debat ya Presiden Konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014 lalu ya. Konvensi termuda ini mengajak SD dalam kegiatan kelas inspirasi Makassar pada hari Rabu ya. Menurut Anies, tugas orang pendidik adalah mendidik ya. Tugas orang terdidik adalah mendidik ya. Kelas inspirasi ini adalah contoh bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang terdidik. Beda begitu Anies Baswedan dengan Pak Jokowi begitu. Saya rasa Pak Jokowi tidak pernah mengajar SD begitu kan ya. Atau jangan-jangan misalnya yang beredar hari ini begitu, bagaimana dengan kutipan-kutipan dari spekulasi misalnya ya terkait dengan ijazah palsu atau apa begitu kan ini. Bahkan Anies sendiri dalam cuitannya begitu kan, dalam debat capres konvensi Partai Demokrat akan beradu argumen dengan Gita Wirjawan, Irman Gusman, Marzuki Ali dan Pramono Edi di Hotel Cilegon, Makassar. Debat konvensi yang 7 ini akan mengambil tema ekonomi dan hukum. Menanggapi hal tersebut, Eko meminta warga di meninggalkan jejak bagi yang bangga karena lulusan SD Inpres atau bangga jadi anak yang orang tuanya lulusan SD Inpres. Yang bangga lulusan SDN-Pres dan bangga jadi anak yang ortunya lulusan SDN-Pres, silahkan retweet ya. Bahkan sementara itu Presiden Joko Widodo, Jokowi baru-baru ini mengejek kualitas SDN-Pres ya. Mulanya Presiden Jokowi menyinggung perihal tenaga kerja asing yang dipekerjakan di proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN. Menurutnya ya, di datanya tenaga kerja asing ke proyek pembangunan IKN bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan. Ya, kalau sudah kualitasnya memang jauh beda begitu ya. Tetapi saya orang-orang lokal begitu kan, baik di lulusan SDN dan sebagainya begitu, punya kapasitas luar biasa seperti profesor begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu, seolah-olah IKN dikerjakan oleh orang mereka begitu kan, orang-orang asing begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini nih yang seharusnya kita tahu bahwa persoalan bangsa ini kok semakin ruwet begitu ya. Ini bahkan ini meneliti SD Inpres di era Soeharto, ekonomi Amerika ini raih Nobel Ekonomi. Bayangkan begitu ya. Ini di era Pak Soeharto begitu. Di era Pak Jokowi apa yang kita dapatkan? Kan begitu logika kita begitu kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto begitu ya. Bahkan ini disebutkan di sini yang menarik dari Tempo ya, yang mengatakan begini ini. Ini ya saya bacakan. Trio ekonomi ya, ekonom dianugerahi penghargaan hadiah Nobel pada hari Senin atas apa yang mereka lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan global ya. Bahkan mengutip berbagai sumber ya dari Komite Hadiah Nobel menjelaskan ketiga ekonom tersebut yaitu Abhijit Banerjee ya, Esther Duflo dan Michael Kramer menginisiasi sebuah pendekatan untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pada sebuah desain eksperimen yang sangat hati-hati. Desain eksperimen tersebut nantinya akan menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tertentu. Salah satu pemenang ya hadiah Nobel tersebut, Esther Duflo, adalah penerima termuda sekaligus perempuan kedua yang dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi ya. Dia adalah seorang profesor di Massachusetts ya, Institute of Technology. Begitu juga suaminya yang terlahir di Mumbai ya. Bahkan Duflo yang saat ini berusia 49-46 tahun yang meneliti kebijakan SD Inpres yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di era tahun 1973 hingga 1978. Periode tersebut merupakan era Soeharto menjadi Presiden Indonesia ya. Bahkan penelitian tersebut diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Schooling and Labor Market ya, Consequence of School ya, Construction in Indonesia, Evidence from an Universal Policy Experiment. Dalam publikasinya itu, Duflo menganalisa dampak dari program pemerintah tersebut terhadap pendidikan dan tingkat upah penduduk Indonesia kala itu. Caranya dengan menggunakan menggabungkan perbedaan jumlah sekolah di berbagai daerah dengan perbedaan antar kelompok yang disebabkan oleh waktu program. Adapun dalam abstraksi penelitian dijelaskan penelitian tersebut berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 tahun 1978 begitu ya. Bahkan di mana RI membangun lebih dari 61.000 SD begitu. Bayangkan begitu ya. Ini kebijakan dari SD Inpres. SD Inpres muncul di era Soeharto. Hal ini dilakukan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang warganya menghasilkan rendah.
Dalam hal ini ya Presiden Soeharto mengeluarkan ya instruksi Presiden Inpres nomor 10 tahun 973 tentang program bantuan pembangunan sekolah dasar ya. Sementara kebijakan SD Inpres sendiri dibentuk oleh ekonom Indonesia Wijojo Nitisastro. Bahkan Devlu menjelaskan pembangunan SD Inpres menyebabkan anak-anak usia 2 sampai 6 tahun 974 menerima ya 12 hingga 19 tahun lebih banyak pendidikan. Ini artinya apa? Pendidikan di SD Inpres pada waktu Soeharto itu kalau kita melihat ini begitu lebih apa namanya? Lebih efisiensi ya SDN Press ini begitu kan, dibandingkan kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang memang di era modern begitu ya. Tetapi kalau zaman Soeharto memang era modernnya masih belum kental dengan SDN Press dan sebagainya, tapi masih banyak menghasilkan profesor begitu kan, menghasilkan ijazah-ijazah asli, menghasilkan doktor dan sebagainya di situ begitu kan. Berbeda dengan sekarang begitu kan, tiba-tiba tahu-taunya lulus di situ begitu ya. Ada apa begitu kan? Tetapi kelihatannya kita lihat saja bagaimana perkembangan dari SDN Press hari ini begitu kan. Di tingkat desa mungkin ada di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.